dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Mendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken pagi ini tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan kita nanti akan membahas cegah stunting sebelum genting. Kita nanti akan berbincang bersama ahli gizi RSUD Buleleng sekaligus Ketua DPC Persagi Buleleng, Bapak Gede Eka Subiarta SST. Terkait topik kita, nanti Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar di line telepon di 0362244644 atau bisa di WhatsApp juga di 0811399790. Siaran kami juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Singaraja, jadi Anda bisa menonton apa yang Anda dengar hari ini ya. Dan pendengar, memperingati Hari Anak Nasional kemarin, tentu persoalan gizi anak ini masih menjadi masalah pelik ya. Jadi masalah gizi anak masih cukup tinggi di Indonesia meskipun dalam 6 tahun ini sudah mengalami penurunan, tapi terkait gizi tentu ini mengarah dengan stunting, tentu mencegah stunting sebelum genting. Nah, kenapa ini stunting selalu dibicarakan dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang harus diperbaiki mungkin begitu pendengar untuk mencegah stunting ini? Kita akan langsung berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, ahli gizi RSUD Buleleng, Ketua DPC Persagi Buleleng, Bapak Gede Eka Subiarta SST. Selamat pagi Pak Eka. Halo, selamat pagi Mbak Heni. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Iya, bertemu kembali. Karena kemarin Heni lihat ini ada perbincangan masalah gizi juga ini di Lombok kemarin, sekarang langsung terbang ke Singaraja gitu ya. Iya, benar. Karena kebetulan kemarin kita ada event nasional. Jadi perkumpulan ahli gizi rumah sakit, atau bahasa kerennya itu ya dietitian namanya, seluruh Indonesia. Jadi habis prosesi pelatihan kemarin, terus kita diundang di sini, ya udah, ayo gas aja. Berarti kemarin membahas gizi juga? Iya benar, isi full tentang kebetulan banyak kelas di sana. Ada kelas pembuluh darah, ada kelas anak, ada kelas nicu picu, banyak. Jadi kita milih ambil kelas apa. Oke, itu bisa milih. Jadi dengan harapan apa yang kita dapatkan di sana bisa kita aplikasikan. Dan kita sharing juga kepada teman-teman. Ya di unit mungkin kayak saya sendiri di RSUD Buleleng, ya kita koordinasi dengan unit instalasi gizinya. Berarti semua berkaitan tentang anak. Iya, benar sekali. Tentang anak di Hari Anak Nasional. Iya, begitu. Kemarin. Iya. Kapan? 23 ya? Kemarin. Dan jangan lupa sekarang waktunya polio. Vaksin polio. Ini kemarin anak sudah vaksin polio. Wah, mantap nih. Nah, kembali ke stunting. Nah, karena tadi bahas vaksin juga, nanti ini pengen tanya juga apakah vaksin ini juga ada pengaruhnya tidak dengan stunting. Tapi kenapa sih Pak Eka, ini masyarakat kita perlu diedukasi terus begitu, dan stunting ini selalu dibicarakan begitu sebelum nantinya seperti topik kita sebelum genting begitu. Apakah ini seperti fenomena gunung es begitu? Kita memang sekarang belum kelihatan nih dampaknya. Apakah ini di bawah ini sudah resiko-resiko besar stunting itu mengintai begitu? Oke. Kalau stunting, nah kita bicara dulu stunting ya. Kalau stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh dan gagal kembang. Oke. Kalau gagal tumbuh itu berarti si anak punya perawakan yang tinggi badannya pendek, Mbak En. Ya. Terus yang kedua, kalau gagal kembang itu penghambat kecerdasan si kecil, entah dia di masa pendidikan atau apa. Nah, kenapa kita harus aware dengan kondisi ini? Pertama, sekarang banyak anak yang mudah sakit. Jadi istilah Balinya
kena angin dikit aja udahlah sakit. Nah, itu kita udah harus aware dengan kondisi seperti ini. Kedua, banyak sekarang juga anak-anak yang masuk di fase pendidikan, mengenyam ilmu, kemampuannya ini agak down atau berkurang. Ini juga merupakan salah satu dampak dari terjadinya stunting. Nah, selain itu, pada masa perkembangan, pada saat nanti dia tumbuh dewasa tua ini juga beresiko lebih dominan, lebih mudah terkena penyakit. Nah, jangan lupa sekarang nih banyak kisaran yang kena penyakit itu di umuran produktif loh, Mbak Hen. Umur 30 tahun sampai 40 tahun yang harusnya sistem metabolik masih bagus, kondisi tubuh udah fit, sistem imun juga fit, kok sakit. Dan sakitnya itu juga penyakit degeneratif istilahnya, yang berhubungan dengan pola makan, yang berhubungan dengan pola hidup. Nah, salah satunya itu tadi stuntingnya. Awalnya dari dasarnya sekali dari stunting itu. Nah, terus selanjutnya banyak juga kadang ada fenomena fungsi tubuh kita itu tidak seimbang atau tidak maksimal. Ini loh salah satu dampaknya dari stunting ini. Yang paling kentara adalah postur tubuh. Postur tubuh kadang tidak maksimal atau tidak balance. Ini kenapa support dari awalnya, dari awal pada masa 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Jadi dari awal terbentuknya janin ini tidak bagus dia, entah asupan gizi, entah perawatan kesehatannya, ini tidak bagus. Jadi efeknya mana-mana. Nah, ini juga kelihatan sekali pada masa si kecil mengenyam masa pendidikan. Mau TK, mau SD, mau SMP, ini kelihatan. Kayak kita kalau bikin rumah ini Mbak Hen ya. Stunting ini kita harus aware di pondasi rumahnya. Kalau pondasi rumahnya bagus, apapun kita bisa bangun kan di atasnya. Sudah kokoh. Iya, kalau cuma pondasinya udahlah sekedarnya aja. Ya. Mau kita bikin apa bangunan di atasnya juga tidak bisa. Simpelnya seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar aware terhadap stunting ini. Dan jangan lupa 2023 sudah kita tema Hari Gizi sudah ngambil stunting. 2024 ditekankan kembali tentang stunting. Berarti kita memang harus ada apa ini sebenarnya dengan stunting? Benar. Kita harus memang harus aware. Segenting itu begitu ya, Iya, karena benar. Apa ini karena memang beberapa tahun terakhir mulai abaikah sampai ini sudah terjadi nih baru ngehnya begitu? Iya. Karena apa? Karena stunting kita sekarang banyak problemnya. Stunting itu kelihatan pada si anak itu udah tumbuh dewasa. Nah, ini di flashback kenapa? Ternyata asupan dari awal dari 1000 HPK tadi itu nggak bagus. Nah, terlebih juga kadang kita pada saat hamil sekedar makan beda kan sekedar makan sama cukup asupan gizi dan seimbang, beda. Bukan sekedar makan. Jangan lupa bagi ibu hamil kita makan tapi asupan gizinya untuk 2 organ, untuk kita sendiri, untuk si ibu yang memproduksi ASI, dan untuk si kecil. Jadi jangan asal makan, nggak boleh nih asal makan. Baik. Dan memang kalau fenomena sekarang kalau dilihat seperti kata Pak Eka tadi, anak gampang sakit, begitu. Fase pendidikan juga sebenarnya banyak nih yang mengeluh guru-guru, wah ini kelas 2 belum bisa baca, begitu lebih lambat, tapi sayangnya katanya tidak menaikkan anak sekolah begitu ya. Benar. Nah, kemudian saat tua mudah terserang penyakit, usia muda penyakit stroke, darah tinggi, diabetes sudah, sekarang cuci darah juga begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diwaspadai ini karena makanannya kah yang sudah terkontaminasi atau kebiasaan kita yang tidak menyadari ini makan makanan yang gini atau polusi kah atau gimana Pak Eka sebenarnya? Ini kalau efek dari pola makan memang kita tidak bisa lihat sekarang ya, ya. Jadi ini perlu waktu, paling tidak 5-10 tahun baru kelihatan. Nah, sekarang kenapa
saya lebih intens ke pola makan karena ini akan berhubungan langsung dengan sistem metabolik kita. Sepenting itu pola Ya, makan itu. Benar. Pertama, jangan asal makan. Oke, Pak, saya sudah makan. Oke, Ibu sudah makan. Jenisnya apa? Nah, ini perlu kita khususkan ke sana. Dan bagi ibu hamil, nah ingat, support makanan diutamakan adalah protein hewani. Oke, jadi protein hewani ya ini jangan ke junk food ya. Oke, protein hewani ingat beleleng kaya akan bahan pangan lokal loh. Kita manfaatkan di sana. Kita dominan harus support protein hewani dengan tidak mengabaikan sumber yang lain. Tapi kalau bisa diutamakan protein hewani. Nah, saya kasih tahu alasannya kenapa sih harus protein hewani. Pertama, protein hewani, protein ada 2. Nah, nanti biar tidak salah kaprah ya. Ada hewani, ada nabati. Nabati itu kacang-kacangan sama hasil olahannya tahu, tempe dan lain sebagainya. Kalau hewani itu dari daging. Oke, sama-sama protein kan? Iya. Tapi yang disupport lebih dominan adalah protein hewani. Kenapa protein hewani ini banyak asam amino esensial? Oke, asam amino esensial ini adalah asam amino yang dapat mensintesis hormon pertumbuhan. Nah, jadi bukan pendek, jadi perawakannya kita support. Jadi asam amino esensial ini juga adalah asam amino yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi sama seng. Nah, zat besi sama seng ini kan kelompok mineral nih. Ini adalah kelompok mineral yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan tinggi badan si kecil. Jadi ini yang perlu disupport. Dalam artian kita ndak hanya perlu support protein hewani nih. Kita nih, protein hewani ini jangan. Tentu tetap Seimbang juga. seimbang. Ada protein yang lain, ada sayur dan buah jangan lupa, air putih jangan lupa. Tapi utamakan protein hewani. Jadi jangan ada istilah Pak saya sudah makan daging nih, oke. Kayak saya bilang tadi, dagingnya apa nih? Oh saya makannya junk food, ya udah sama dengan itu. Junk food dalam artian nugget-nuggetan gitu Boleh. mungkin ya, sosis gitu tuh nggak Ya, boleh begitu ya misalnya, atau makanan gimana siap nih? saji. Makanan siap saji Itu kurang direkomendasi. yang di kaleng-kaleng begitu Iya, misalnya. Itu kurang direkomendasi. Protein hewani yang saya masukkan di sini adalah pure bahan makanan masih segar. Ikan, Boleh. daging ayam, daging sapi, daging babi, mungkin. boleh, silakan. Berarti boleh dibilang tiap kita pegang piring ini harus ada. Termasuk telur ya Pak Eka Iya, ya. benar. Yang Termasuk sederhana begitu. Sederhana, banyak ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Buleleng kaya akan laut nih, banyak pasti ada protein hewani terutama ikan. Cari yang segar, yang diawetkan. Contoh kalau istilahnya kita di Bali lazim yang namanya ada gerang pindang sudang. Setiap pasar pasti ada. Nah, cuma kita supportnya sebisa mungkin cari yang segar. Yang segar. Jadi aman, asam amino esensial bagus. Ini merangsang hormon pertumbuhan. Astungkare si kecil laju pertumbuhan tidak terganggu. Baik, karena tadi Pak Eka juga terlalu menekankan ibu hamilnya ini harus ini berarti sebelum si anak lahir pun itu sebenarnya sudah harus dipersiapkan begitu ya Pak Eka ya. Benar. Dan itu sangat mempengaruhi juga Oke. stunting. Kalau kita bicara dari stunting sebenarnya Aha. sebelum nikah pun harus kita siapin. Dari remaja pun. Benar. Tapi remaja sekarang kalau tadi Henny baca informasinya karena kebiasaannya katanya ini makanan yang tidak sehat, Iya. makanan yang terlalu manis, Iya. makanan yang sangat asin, begitu berpengawet, seblaknya tiap hari Pak Eka. Nah, hal-hal seperti itu gimana menurut Pak Eka? Oke, kenapa kita tekankan dari remaja? Remaja ini adalah masa transisi dari anak ke dewasa. Ya. Di masa transisi ini banyak ada perubahan fisik, banyak ada istilahnya perubahan psikologis, perubahan mental. Nah, seiring peningkatan kebutuhan tentu adalah perlu asupan zat gizinya yang bagus. Kenapa? Untuk membuat sistem metabolik kita bagus, sistem imun kita bagus. Nah, fenomena yang tadi Mbak Heni bilang,
banyakan makan junk food nih, kebanyakan makanan cepat saji nih, atau banyak teman-teman remaja yang pola dietnya tidak bagus tanpa memperhatikan asupan makanan yang bagus. Otomatis apa? Pertumbuhan tadi, perubahan fisik tadi, fisik, psikologis, mental ini pasti terganggu. Nah, ini hati-hati di fase ini. Sebelum kita masuk ke jenjang pengantin, nah boleh dibilang calon pengantin, kita harus prepare ini. Apalagi juga yang remaja putri atau perempuan, kan pasti ketemu siklus menstruasi. Itu siklus bulanan yang rata-rata akan banyak mengeluarkan FE-nya, zat besinya. Nah, kalau ini keluar setiap bulan, yang kita support minimal, boleh dibilang istilahnya sederhananya, kita keluarin 10, penggantinya kita masukin cuma 5, kan minus terus. Minimal kita balance atau seimbang dengan apa tadi? Ya itu perhatikan asupan zat gizinya. Untuk para remaja putri, biasanya kalau anak-anak kan masih orang tuanya masih bisa mengawasi nih makan makanan apa saja begitu. Seiring pertumbuhan kan remaja ini sebenarnya dia bisa nih memilih makanannya, tapi masalahnya mungkin dengan kesibukan atau mungkin kebiasaannya malah memilihnya makanan yang mie terus begitu Pak Eka. Oke, istilahnya dia sudah punya dunia sendiri kan ya. Makanya sekarang ada istilahnya pembelian TTD, tablet tambah darah untuk remaja. Iya, 52 butir dalam setahun. Nah, jadi ini apa? Untuk menekan resiko terjadinya anemia tadi. Banyak loh sekarang remaja putri itu entah siklus haid tidak teratur, atau mungkin pada saat haid itu terlalu over, terlalu banyak. Ini penyebabnya apa? Tentu kita harus flashback ke belakang. Jadi kita bicara stunting itu memang dari sebelum menikah pun kita sudah aware, sudah prepare untuk fenomena ini. Kadang kan banyak juga sekarang ya udahlah sekedar makan, enggak apa-apa, tinggal nikah aja. Tuh mungkin pernikahan dini. Banyak belum di bawah umur, belum cukup umur sudah menikah. Kenapa ini dibatasi oleh istilahnya usia pernikahan? Kenapa? Organ kita belum siap. Jadi kalau organ kita tidak siap atau belum sempurna untuk menerima si janin, jadi apa? Ini pertumbuhan akan terganggu. Selama ibu hamil, janin itu kan sumber makanannya cuma satu. Iya, si ibu. Iya, benar, si ibu. Jadi kan ini harus bagus. Dan jangan lupa pada masa 1000 HPK sampai umur nanti si kecil umur 2 tahun itu kita memang harus benar-benar bagus. Entah support makanan, entah support dukungan psikososial. Nah, psikososial ini berarti hubungan si kecil dengan orang tua, si kecil dengan saudaranya. Kita harus support stimulasi di sini. Kenapa? Karena pada 1000 HPK sampai umur 2 tahun ini perkembangan otak si kecil ini sangat-sangat maksimal. Jadi hampir 80% loh. Kayak otak itu perkembangan ini loh, di otak tuh kan kayak ada sirkuit tuh. Perkembangan di umur sampai 2 tahun ini pembentukan sirkuit. Lewat dari 2 tahun memang tetap terbentuk tapi lebih lambat. Jadi teman-teman siapapun kita harus aware. Umur dari pertama hamil, pertama mandeg istilahnya kalau di Bali ya, sampai si kecil lahir, sampai si kecil umur 2 tahun ininya harus bagus. Ingat, nanti dengan dukungan di luarnya ini bagus, supportnya bagus, perkembangan psikologis bagus, mental bagus, semua akan terpengaruh. Sensorik, motorik bagus. Jadi jangan disepelekan. Nah, Mbak ini juga tadi bilang banyak nih di masa pendidikan, oh ini kenapa ini belum bisa baca atau apa, kenapa dia belum siap. Kadang juga ada ini, udahlah ini teman-temannya udah masuk aja, udahlah masukin, padahal belum cukup umur.
maksa kan? begitu Maksa ya. kan? Ini banyak loh sekarang fenomena seperti Ya bahkan ini. 4 tahun 3 tahun udah dilesin anaknya begitu ya. Ininya belum siap, kasihan sih kecil. Jadi makanya kalau kita bicara anak-anak, kita tidak bisa membandingkan anak saya dengan anak si B, tidak bisa. Oke. Ingat, si kecil itu unik, si kecil itu punya potensi, itu tidak bisa dibandingkan. Kalau saya membandingkan dengan apa? Dengan standar. Teman-teman kalau melahirkan entah di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan apapun, pasti kan dapat buku yang warnanya pink ya. Iya. Oke, bandingkannya di sana. Jangan antar anak, enggak boleh. Itu unik ini tiap anak. Baik, nah ini juga mempengaruhi stunting dan secara sederhana mungkin yang perlu dilakukan untuk memutus resiko stunting ini kan tadi pola makan. Oke. Kemudian tadi juga kebiasaan itu ya Pak Eka ya, vitaminnya juga. Tapi kalau ngomongin vitamin apa sih Pak Eka yang paling penting begitu tadi? Zat besi. Oke. Itu yang mempengaruhi sebenarnya atau gimana? Kalau hubungannya dengan zat besi tadi adalah support dari protein hewani untuk asam amino esensialnya. Kita harus lebih dominan. Kenapa untuk merangsang ini? Kenapa zat besi tadi untuk perkembangan pertumbuhan? Banyak sekarang yang istilahnya anak kan pendek dia. Kadang orang tuanya tinggi, kok anaknya kecil. Perlu tidak Pak Eka dari bayi mungkin dikasih support zat besi atau seberapa sih anak-anak itu? Oke, kalau kita kasih berarti suplemen ya, arahnya ya support dari luar nih. Oke, nah kalau untuk support suplemen entah vitamin atau mineral, lebih bagus kita konsultasikan dulu Oke. dengan istilahnya kalau pada fase anak-anak ya tentu dengan dokter spesialis anak. Jadi dia tahu dosisnya segimana. Ya. Kenapa? Karena kelebihan vitamin atau mineral pun itu akan dikeluarkan. Misal kebutuhan tubuh saya 5 nih, saya nyupportnya 10, 5-nya pasti dikeluarin. Baik. Jadi perlu dah kita konsultasi dengan misal kalau terkait dengan suplemen vitamin mineral dengan spesialis anaknya, atau mungkin saya mau konsul nih tentang MPASI-nya, ya udah silakan datang ke ahli gizi. Jadi stepnya itu main. Jadi Baik. kalau istilahnya main ya, kita naik tangga udah bisa langsung loncat nih. Masih step by step dia. Harus bertahap begitu ya Iya, Pak Eka benar ya. sekali. Dan selain kita diskusi berdua, kita juga akan undang pendengar untuk ikut berdiskusi. Sebenarnya di WhatsApp ini banyak yang menanyakan Pak Eka, yang mengatakan memang saat ini dilihat dari kebiasaan salahkah atau bagaimana katanya sampai ada yang terkena stunting. Pemberian vaksin apakah mempengaruhi stunting juga? Kemudian langkah intervensi untuk mencegah kasus gagal tumbuh kembang itu dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita juga perlu disosialisasikan. Selama ini yang ditangani di Buleleng bagaimana katanya, apakah ada? Oke. Baik, untuk pendengar Pro 1 Anda juga bisa bergabung ya di line telepon 24644 atau melalui WhatsApp juga bisa telepon call di WhatsApp di 081139999790. Kita masih berbicara stunting ya, cegah stunting sebelum genting pendengar bersama ahli gizi RSUD Buleleng sekaligus Ketua DPC Persagi Buleleng Bapak Eka Subiarta SST. Pak Eka, dan tadi kebiasaan-kebiasaan yang salah. Nah, mungkin mengarah ke pola makan juga Pak Eka. Iya, benar. Iya, kalau kebiasaannya salah ini lebih ke pola makan. Nah, kita pun saya sendiri main sendiri pasti ketemu masa remaja yang transisi dari anak ke dewasa kan. Kita nih pasti kalau pada fase ini kita nih pingin nongkrong nih, pingin jalan sama teman. Nah, itu sah-sah saja. Silakan. Nah, cuma kan kita bisa kita bisa batasi diri. Contoh, kayaknya kemarin saya kebanyakan nih junk food. Saya air putihnya kurang kayaknya kemarin nih. Ya udah. Sekarang nongkrong yuk. Oke, silakan nongkrong. Tapi nongkrongnya apa? Di kafe. Contohnya yang ada menyediakan menu sayur cari. Nongkrong juga kan? Tapi kita modif. Iya. Oke. Kedua, pada saat makan, ini yang banyak sekali. Pak, mau makan? Iya, minumnya apa? Es teh apa es jeruk? Banyak kan?
Es teh kebanyakan. Iya. Emang salah Pak Eka? Bukan salah. Oke, es teh atau es jeruk. Memang kalau pada saat makan kita usahakan support air putih harus bagus. Oke. Kenapa saya bilang ini sedikit dibatasi? Kalau kita bicara teh, itu ada namanya satanin. Satanin dalam komposisi teh itu dia progresnya itu adalah menghambat penyerapan. Jadi apapun yang kita makan memang diserap, tapi sekian persentasenya itu pasti dihambat. Oleh teh. Ya, kandungannya ya, bukan Kandungannya. tehnya ya, Oh, kandungan zatnya di sana. zatnya. Jadi itu akan dihambat. Nah, ini sebenarnya kalau kita bisa membiasakan adalah coba aja teman-teman atau siapapun nongkrong minumnya apa Pak? Air putih saja. Yang susah adalah merubah kebiasaan, bukan minum air putihnya. Iya. Berubah kebiasaan. Aduh saya terbiasa Pak makan ini sama itu, makan ini sama ini. Bukan tidak boleh ya, itu silakan. Baik. Tapi support air putih harus bagus. Itu setelah makannya. Tapi kalau sehari-hari minum es teh boleh begitu ya Pak Eka ya? Jangan menggantikan air putih dengan es teh dong. Air putih tetap harus dominan. Baik. Tidak boleh ini. Nah, itu Ini wajib kebiasaan. hukumnya. Itu kita tidak bisa menggantikan dengan apapun. Itu memang istilahnya wajib hukumnya istilahnya. Nah itu kebiasaan saat remaja begitu ya. Tapi kemudian kalau dari masa anak-anak lah Pak Eka, kalau Oke. sekarang misalnya anak kalau dari bayi kan memang hanya butuh ASI ataupun ada sufor lah ya mungkin para orang tua. Tapi saat memasuki masa ada makanan tambahan. Nah kalau dulu kan masyarakat kita kasih pisang saja cukup, atau bubur tanpa apa-apa tuh cukup. Begitu. Apakah seperti itu apa bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya ini dilakukan untuk mencegah Oke. stunting? Masa MPASI. Ya, berarti kalau masa MPASI kita hubungannya adalah dari masa si kecil lahir sampai umur 2 tahun. Nah itu dia kan itu masa emasnya si masa-emasnya kecil begitu ya. Dan ingat teman-teman, MPASI itu setelah 6 bulan ya. Bukan ada istilah nak banyak sudah mau, jangan. Oke. Organ belum siap. Oke. Memang kita repot. Lebih bagus kita repot di awal daripada kita repot di belakang. Setelah 6 bulan silakan MPASI. MPASI itu bervariasi, jadi jangan monoton. Minimal MPASI yang satu jenis kita kenalkan minimal 3 hari. Jadi kayak kertas kosong kita nulisnya di sini nih. Iya, iya. Jadi dia terekam. Ini kenapa? Kelihatannya sepele kan? Kenalin 3 hari cuma pokoknya Pak, saya kasih pure wortel dilepihin Pak. Oh ya enggak apa-apa. Kenapa dia lepihin? Kenapa? Karena ada zat baru, rasa baru yang masuk. Otomatis dia masih kalau Masih kayak mikir komputer ya. loading nih titik apa ini masuk nih gitu loh. Iya. Tapi kenalin 3 hari. Setelah 3 hari ini akan terekam. Oh ini loh rasa wortel. Jadi kedepannya tidak ada lagi ada istilah Pak saya tidak suka sayur. Itu banyak sekarang. Iya. Saya tidak suka sayur. Loh kenapa tidak suka sayur? Apakah alergi atau enggak? Ada alergi? Tidak. Kenapa enggak suka saja? Ya udah. Berarti ini problemnya apa? Pengenalan dari awal MPASI. Makanya saya bilang dari janin, terbentuknya janin sampai 2 tahun sangat hati-hati pengenalan entah makanannya, pengenalan dukungan psikososial ini hati-hati sekali. Kalau kita bisa di umur 0 sampai 2 tahun ini dari janin sampai 2 tahun ini bagus, Iya. kencang nih nanti dewasanya. Oke. Jadi itu yang perlu dibiasakan hal-hal baik atau pola makan itu Iya, ya Pak benar Eka ya sekali. dari MPASI itu. Baik, berarti harus variasi. Kalau untuk MPASI tidak cukup satu variasi saja begitu ya. Dikenalin. Kemudian ada yang menanyakan apakah pemberian vaksin ini mempengaruhi stunting juga Pak Eka? Oke, ini mumpung sekarang ya, zaman Iya. ada polio ini. Kalau vaksin itu sebenarnya adalah bakteri yang dilemahkan. Ya, nanti mohon klarifikasi kalau misalnya salah istilahnya. Vaksin yang dilemahkan dalam artian apa? Ini
dikasih ke dalam tubuh untuk apa? Untuk merangsang sistem imun kita. Istilahnya kita sistem imun tubuh itu kan kayak tentara, Mbak En. Iya. Jadi tentaranya ini dilatih. Makanya banyak sekarang ada kejadian sakit setelah vaksin. Oh kenapa nih? Tentaranya perang di dalam. Sebenarnya wajar begitu ya. Wajar. Tentaranya perang di dalam. Makanya kadang ada yang bersin-bersin ada keluar ingus, kadang-kadang ada sampai sakit loh. Iya. Tapi ini justru bagus. Oke. Justru yang setelah vaksin tidak ada efek apapun. Tanda tanya lo kenapa ini? Tentaranya apakah sudah kebal atau gimana atau memang tentaranya yang kalah? Iya. Jadi Baik. sangat perlu dan tetap standarnya sesuai dengan kategori umur adalah buku yang warna pink tadi kan ada detailnya nih umur sekian sampai sekian vaksin ini, umur sekian sampai sekian vaksin ini. Baik. Kita bandingkan aja dari sana. Baik. Sebelum lanjut kita sapa dulu Pak Eka ya di Oke, 2464. silakan. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Nggih, Mbak Eni. Nggih, Pak Nyoman ada yang ingin disampaikan niki silakan Pak Nyoman. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak narasumber. Nggih, swastiastu. Selamat pagi Pak Nyoman. Edisi. Terima kasih Asli Buleleng ya. Nggih. Terima kasih banyak. Tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan pencegahan stunting. Memang pemerintah sedang semangatnya menggaungkan Ya. pencegahan stunting, di mana kemarin di Buleleng, terutama di Bakti Sambes, telah melaksanakan imunisasi polio, di mana peran serta masyarakat, animo masyarakat sangat luar biasa melaksanakan imunisasi di Bakti Sambes kemarin. Oke. Itu hal penting dalam hal untuk pencegahan stunting. Namun dalam hal ini kami melihat bahwa pentingnya pencegahan stunting ini dalam hal kesehatan masyarakat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak, pemberian protein hewani yang cukup memadai sehingga pencegahan stunting akan dapat diatasi. Dan juga kami melihat stunting terjadi dengan adanya belum kesiapannya para remaja melaksanakan perkawinan, di mana para remaja ini sebelum nikah sudah terjadi kehamilan. Akhirnya kehamilan ini tidak diinginkan oleh remaja tersebut. Dan apa yang terjadi setelah itu? Di mana dengan kelahiran anaknya itu menyebabkan tumbuh kembang anak itu gagal, hingga menimbulkan stunting. Ini perlu kita terus memberikan edukasi kepada remaja-remaja kita agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, sehingga kita semua dapat menekan stunting melalui edukasi, sosialisasi yang lebih digaungkan oleh pemerintah. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan acara ini masyarakat akan lebih paham terkait dengan gizi dan pentingnya untuk mencegah stunting, untuk menuju anak-anak kita yang lebih smart, yang lebih sehat, menuju Indonesia emas. Sekian, terima kasih. Lebihnya Bapak. Oke. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana juga sudah ikut bergabung ya di 24644 pagi ini. Dan pendengar yang lain juga masih bisa ikut bergabung, berdiskusi bersama kita pendengar terkait dengan stunting di 24644. Selamat pagi, Pro 1. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih, dengan siapa ini pagi ini? Pak Purna niki. Pak Purna, silakan Pak Purna. Niki menyimpang sedikit nggih. Pun api. Niki kalau anaknya umur 1 tahun 1 tahun 2 bulan tuh kalau ada orang batuk dia tuh nangis ya. Oh, baik. Orang kecil nih orang menangis, kalau ada orang membangkit itu apa namanya? Kaget gitu ya Pak ya. Kaget dia gitu. Oh, nggih. Tapi Nah, itu sehat. aja.
Oh, nggih. Oke. Maaf Baik. dok menyimpang Terima kasih Nggih. Pak Purna sudah ikut bergabung ya pagi ini di line telepon. Dan pendengar yang lain di WhatsApp juga masih bisa ikut gabung ya. Di line telepon dulu. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pak Putu Wayang TJ Kule. Ya, Bu Heni. Nggih, silakan Pak Putu. Selamat pagi Bapak narasumber. Nggih, selamat pagi Pak Putu. Dikit yang nanya apa itu namanya bermacam-macam ini nih vitamin. Oke, nggih. Seberapa pentingnya tuh vitamin bagi pertumbuhan pertumbuhan itulah. Iya, iya. Apa kan bermacam-macam vitamin tuh ada vitamin B12, ada vitamin B kompleks, ada vitamin B komsi Iya. dan lain-lainnya. Mungkin vitamin yang lain. Itu vitamin itu apakah perlu itu ya dok ya? Oke. Sedangkan kan makanan sehari-hari yang kita makan sudah apa tuh namanya sudah banyak makanan lah yang masuk dari sayur-sayuran, daging, apa tuh lagi semacamnya itu. Apakah ada memang berguna tuh vitamin itu ya? Iya. Seberapa bergunanya bagi pertumbuhan tubuh gitu ya? Cuma itu aja dulu Pak narasumber. Sukses Bu Heni. Terima kasih Pak Putu Wayang ya. Terima kasih sudah ikut gabung Niki di 24644. Di WhatsApp juga ada yang mengatakan tidak semua bisa konsumsi protein Pak. Seberapa cukup makannya, porsinya seberapa katanya sehari. Nanti ya kita jeda dulu. Kita jeda sejenak Pak pendengar. Nanti kita akan membahas kembali stunting. Cegah stunting itu penting. Cegah stunting sebelum genting. Tetap di Pro 1 pendengar. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bu, Iya Pak. pokoknya Ibu adalah hal terpenting dalam hidup Bapak. Ya Bapak, stunting juga penting Pak. Hah? Stunting? Ya, cegah stunting itu penting. Yuk cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi yang sehat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken, cegah stunting sebelum genting. Kita masih berbincang bersama ahli gizi RSUD Buleleng, sekaligus Ketua DPC Persagi Buleleng, Bapak Gede Eka Subiarta, SST. Pak Eka, tadi juga pendengar kita sudah ada yang ikut bergabung ya, ada Pak Nyoman Sudarsana, Pak Purna, ada Pak Putu Wayang, di WhatsApp juga banyak yang komentar begitu. Silakan Pak Eka, kita tanggapi dulu ini. Oke, ini antusias sekali nih. Ya. Saya suka nih, enak jadinya kalau kita sharing istilahnya ya. Oke, Pak Nyoman Sudarsana terkait dengan protein hewani sama imunisasi tadi juga, terus fenomena menikah dini, yang menyebabkan stunting. Nah, ini memang hal-hal yang memang sering terjadi di sekitar kita, Pak Nyoman ya. Jadi kita memang tidak bisa aware dengan diri sendiri. Kita harus mulai aware dengan lingkungan di sekitar kita. Istilahnya mengingatkan, mengedukasi juga. Nah, untuk terkait dengan imunisasi, nah kebetulan nih Pak Nyoman, nah pantengin nih RSUD, besok kita ada podcast loh, bahasnya tentang imunisasi. Terkait dengan Hari Anak Nasional jam 10 nanti Pak Nyoman nih bisa lihat, bisa gabung lewat YouTube RSUD Buleleng ataupun YouTube atau Facebook Humas RSUD Buleleng. Nanti Pak Nyoman bisa nanya di sana nih, tentunya pakarnya pasti kompeten yang bahas tentang imunisasi. Nanti ingat jam 10 pagi kita sudah mulai. Jadi 1 jam jam 10 sampai jam 11 kita akan bahas podcast tentang imunisasi. Jadi Pak Nyoman bisa nanya nih leluasa terkait di sana, terkait dengan imunisasi dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua terkait Pak Purna yang si kecil memang agak nangis gitu. Nih, kenapa nih? Kaget mungkin ini. Iya, itu sama halnya dengan proses tadi kita ngenalin makanan baru. Jadi si kecil itu masih belum terekam dia memorinya. Nah, kalau ini gimana? Saya umur si kecil sudah 1 tahun 2 bulan, orang bersin pun dia kaget. Iya. Dia kadang belum mengenal stimulasi di sini di pendengarannya. Nah, dengan fase seperti ini bisa kita minimalkan. Contoh, kita di rumah sekarang banyak kan ada home theater yang kecil-kecil atau radio-radio itu loh. Putar aja Pak radionya, hidupin radio, atau mungkin dari pagi nih siaran Pro 1 nih putar aja di sana. Jadi apa? Si kecil akan mulai terbiasa dengan suara-suara di sekitarnya. Kadang fenomena dari Pak Purna ini si kecil jarang bersosialisasi. Misalnya ada kasus jarang bersosialisasi, jarang ketemu teman, jarang ketemu lingkungan yang notabene sedikit berisik, sedikit ribut. Jadi sekali waktu kita ajak di sana kaget, ini apa ini? Dulu ada ini juga, dengar ayam berkokok pun nangis. Kaget, benar-benar kaget dia karena dia enggak terbiasa dengan hal itu. Kita bisa ini stimulasi dengan itu tadi, misal contoh paling sederhana, kita hidupin radio nih. Mau dia hidupin radio, mau didengerin atau enggak silakan. Jadi ini akan terbiasa pendengaran si kecil. Jadi bisa kita pakai metode seperti itu. Stimulasi. Ya. Kemudian ada Pak Putu Wayang. Pak Putu Wayang. Nah, ini vitamin mineral perlu nggak kita kasih suplemennya atau enggak? Yang seperti Pak Putu yang bilang tadi, vitamin mineral memang ini banyak ada di sayur dan buah.
saya perlu suplemen atau enggak. Nah, tentu ini perlu kita konsulkan dulu. Nanti istilahnya cek dulu dengan dokter yang kompeten di bidangnya terkait dengan kebutuhan vitamin. Karena kalaupun vitamin ini kelebihan yang seperti saya bilang tadi pasti akan dikeluarkan. Oke. Nah, terkait fungsi. Nah, vitamin itu banyak, ada vitamin A, ada vitamin B, banyak nih. Nah, fungsinya pasti berbagai macam. Contoh vitamin A untuk jaga kesehatan mata. Ini lihatnya di mana? Sayuran yang warnanya terang. Oke, jadi perlu sekali konsumsi sayur. Jadi tidak ada istilah saya tidak suka sayur. Kalau alergi, nah ini ceritanya beda. Kalau alergi ya memang karena ada respon metabolik tubuh kita yang istilahnya saat kita konsumsi jenis makanan tertentu tubuh akan menimbulkan efek. Nah, tentu ini bisa kita antisipasi dengan pembelian suplemen dari luar. Nah, itu kalau alergi ya. Kalau enggak, makin bervariasi kita konsumsi sayur, makin bervariasi kita konsumsi buah. Saya yakin ini pasti lengkap. Nah, tapi menyambung juga seberapa cukup makanannya atau mungkin porsinya seberapa begitu. Karena tadi yang di WhatsApp juga menyambung tidak semua nih bisa mengkonsumsi protein atau seberapa sih sebenarnya begitu. Kalau kita tidak ada penyakit penyerta ya, berarti kita kondisi tubuhnya normal saja. Segimana saya konsumsi, bapak dan ibu boleh dah. Kalau kita makan rata-rata besaran piringnya kan sama, rata-rata nih. Oke, kita makan biasanya karbo, lauk, sayur pasti dilupain. Pasti. Ini banyak. Gimana saya konsumsinya biar saya balance? Sayur, setiap ibu atau bapak pegang piring, porsi sayurnya minimal paling besar. Kalau bisa lagi double dari konsumsi karbo. Boleh dibilang oke deh, karbonya mungkin 1/4 deh. Nah, berarti sayurnya harus lebih dari 1/4 dong. Sayur, karbo, sayur sama lauk. Sama daging begitu. Boleh, daging mau tahu tempe daging silakan. Kalau dengan komposisi seperti ini saya yakin cukup. Fenomena sekarang justru terbalik. Nasinya lebih banyak. Iya. Ininya sedikit, udah tinggal das porsinya sedikit, sayurnya udahlah. Itu yang terbalik. Nah, untuk porsi nasi yang lebih banyak itu lebih cocok, lebih direkomendasikan kepada bapak ibu yang istilahnya pekerja dalam artian pekerja yang memang menggunakan fisik, boleh itu. Nah, kalau kita yang notabene kerjaan pegawai kantoran boleh dibilang ya, jadi kan dagang begitu misalnya yang banyak duduk banyak begitu, mobilnya kurang, kombinasi 1/4 karbo 1/4 lauk, double untuk porsi sayur sama double untuk porsi sayur itu bagus, sangat rekomen. Tapi kalau dengan siklusnya tadi yang pekerja keras yang mengandalkan fisik, boleh deh karbo lebih banyak. Nah, terkait buah, ini juga sekarang banyak. Kalau nggak hari raya, nggak ada buah kan? Iya. Kalau hari raya ini banyak buah, biasa sampai nggak kemakan kan? Iya. Gimana saya bisa mengukur? Saya cukup nggak asupan buahnya, saya cukup nggak asupan sayurnya. Kalau untuk buah, kita sederhananya sekali, biar kita tidak terlalu, saya harus porsinya makannya segini. Justru kita psikologisnya terganggu. Bapak dan Ibu dalam satu hari usahakan Bapak harus dapat konsumsi buah. Buah apapun. Ya. Jadi buah ini adalah sumber vitamin mineral yang sangat bagus. Kelihatannya sepele, cuma makan satu buah apel. Sepele kan apa sih cuma apel? Coba ini continue. Gedang, mungkin papayanya ada kates, tuh. Itu sangat membantu pisang, bagi yang mungkin gitu ya. Boleh. Dalam satu hari wajib, meskipun sedikit tapi rutin. Yang sekarang terjadi yang seperti saya bilang tadi, konsumsinya kadang di hari tertentu ini berlebih. Pada saat hari biasa kita nak konsumsi buah. Itu yang menyebabkan kacaunya tubuh kita, pola makannya juga jadi tidak seimbang gitu ya. Makanya perlu sekali, berulang kali juga saya tekankan, sayur dan buah ini wajib.
Sama halnya dengan anak kecil ya. Pak, saya anak kecil mulai MPASI harus mengenalkan sayur nggak? Iya, harus dikenalkan sayur, tapi bukan merupakan kelompok utama. Kita semakin bervariasi mengenalkan jenis makanan kepada si kecil, ini terekam dia memorinya main. Jadi nanti pada saat dewasa ataupun remaja dia enggak ada istilah kayak tadi, saya nggak suka sayur Pak. Nggak ada istilah seperti itu. Baik, tapi kalau dari porsi, kalau ngomongin protein Pak Eka, telur misalnya yang paling sederhana, telur seberapa banyak sih telur yang kita butuhkan dalam satu hari begitu untuk orang dewasa? Kita bicaranya kalau dalam satu hari agak kurang ini ya. Kita bicara satu makan seminggu. Seminggu. Kalau seminggu kita konsumsi telur mungkin dalam porsi 1 sampai 2 butir dalam seminggu itu enggak apa-apa. Nah, kalau untuk terkait dengan lauk tadi ya, persentase dari lauk itu hampir sama dengan persentase karbo tadi. Jadi 1/4 karbo, 1/4 lauk, setengahnya sayur tadi. Kalau dengan komposisi seperti ini aman Bapak dan Ibu. Nah, fungsinya sayur sama buah ini terbalik dengan kopi. Ya, yang saya bilang maaf, teh. Yang saya bilang tadi, teh itu ada satanin nih. Dia menghambat penyerapan. Kalau sayur ini beda. Kalau sayur dia justru memaksimalkan penyerapan, membantu penyerapan. Jadi tidak ada lagi istilah nanti Pak saya ke belakangnya susah. Kenapa? Seratnya kurang, seratnya kurang, air putihnya kurang, belum lagi yang pekerja kantoran mager. Mobilnya agak kurang. Itu berpengaruh juga. Baik Pak Eka, kembali ke stunting. Ada juga yang mengatakan narasumber selamat pagi, cucu saya tidak mau makan, minum susu saja, roti bayi itu saja yang dimakan. Apakah itu juga nanti bisa menyebabkan stunting? Oh iya, umur berapa ya? 8 bulan katanya. 8 bulan. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih tadi ya, karena sekarang juga banyak seperti itu. Kenapa saya tidak mau cucu ataupun anak saya dengan istilahnya sudah mau masuk fase MPASI tidak mau konsumsi jenis MPASI yang kita siapkan? Pertama, kita lihat dulu komposisi atau frekuensi atau porsi pemberian susu segimana. Kalau sudah susu ini dia maksudnya ini, kalau ASI tetap silakan. Ini susu apa namanya? Formula support ya. Lihat kembali pemberian supportnya ini berlebih apa tidak. Ada loh anak-anak di umur fase setelah 6 bulan tuh dia semalam tuh bisa sampai 4-5 dot loh. Support loh. Ini kenapa? Kenapa enggak mau makan? Iya, karena ini udah full. Justru setelah masuk fase 6 bulan ke atas, setelah ASI eksklusif ya, 0 sampai 6 bulan, masuk ini konsumsi untuk support, misalnya kalau kita pakai support itu agak ditekan sedikit. Biasanya habis 4 nih, kita hilangin 1. Jadi kan si kecil lapar nih. Nah itu mungkin coba ya. Itu tekniknya. Nanti silakan hubungi ahli gizinya nih. Nanti langsung konsultasi detail soalnya kalau masalah gitu. Di WhatsApp juga, kalau dulu nggak ada stunting makan seadanya usia panjang, kenapa sekarang lebih lemah? Nah itu sebagai closing statement juga mungkin Pak Eka, karena waktu juga hampir 1 jam ini. Apa yang perlu kita tekankan begitu sebelum genting untuk mencegah stunting ini Pak Eka? Oke. Kita bicara orang tua zaman dulu ya. Kenapa? Pertama, dia belum kenal MSG. Kedua, pola makan bagus. Ketiga, bahan makanan dari kebun sendiri. Alami. Jadi iya alami. Keempat, yang dulu ini geraknya pasti teratur. Punya kebun, punya apa, dia rute polanya pasti pagi saya sebelum Karka Abian dahulu Pak. Ya udah, dia pasti makan. Jam istirahat pasti makan. Dia polanya teratur. Kalau yang sekarang ini yang enggak ada. Pola kita berantakan. Jadi ini kita sebenarnya adalah pola makan, pola hidup. Ini yang terkait dengan adanya stunting. Nah, kalau closing statement-nya, waduh, sebenarnya saya masih banyak yang ngomong tentang terkait stunting nih. Pertama, untuk pencegahan stunting, fokus utama adalah pemenuhan kebutuhan gizi pada saat
ibu hamil. Itu pertama. Kedua, bapak dan ibu penuhi kebutuhan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Berarti jangan sampai, Pak saya kerja. Oke, sekarang banyak ada pumping, banyak ada kulkas ASI ataupun plastik untuk ASI, itu ada banyak sekarang. Silakan fungsikan itu. Bapak dan ibu tetap bisa bekerja, tapi jangan lupakan aset kita. Si kecil ini 0-6 bulan wajib ASI eksklusif. ASI eksklusif tidak ada itu murah, sederhana, khasiatnya luar biasa, tidak bisa digantikan dengan apapun. Oke. Yang ketiga, setelah 6 bulan dampingi ASI eksklusif dengan MPASI. Jangan, Bapak anak saya enggak mau makan, saya kasih ASI aja, jangan. Setelah 6 bulan wajib dikenalkan ASI eksklusif. Wajib dikenalkan MPASI. ASI eksklusif tetap bisa dilanjutkan. Yang keempat, selalu pantau tumbuh kembang si anak. Caranya gampang, ke posyandu saja. Tiap bulan pasti ada. Yang ketiga, tentu jaga sanitasi. Jaga kebersihan pada saat kita ngasih MPASI untuk si kecil, alat makan, dan kita sendiri yang memberikan MPASI. Itu semua perlu kolaborasi juga, tidak hanya para ibu-ibu ya, bapak-bapaknya juga ini masalahnya. Bapak-bapak harus berperan ya. Harus berperan juga, dan semua keluarga juga harus berperan ya untuk mencegah stunting ini sebelum genting ya Pak Eka ya. Karena kalau sudah genting, kalau sudah stunting itu susah ditangani. Iya, betul sekali. Kalau sudah terjadi di umur dewasa agak susah. Ditangani. Kita harus aware dari awal. Nah, ini untuk generasi emas tentunya Indonesia. Terima kasih banyak Pak Eka untuk perbincangan hari ini di Hari Anak Nasional. Kemarin kita memperingati Hari Anak Nasional. Semoga persoalan gizi untuk anak-anak kita semakin baik. Karena kalau sudah gizinya baik, anak-anak kita sehat, tentunya pendidikannya juga bisa cepat baik, begitu ya. Apapun juga bisa gampang, semakin baik, semakin gampang begitu. Terima kasih banyak untuk ahli gizi RSUD Buleleng, sekaligus Ketua DPC Persagi Buleleng, Bapak Gede Eka Subiarta SST, cegah stunting sebelum penting. Pendengar, terima kasih untuk atensinya, terima kasih kebersamaannya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih, sampai jumpa.